bintang tamu kita, Ca. Udah datang ke sini temen aku, mau curhat, mau nanya soal narsis. Ditanya dong, Ca. Ada masalah apa sih sebenarnya dengan narsis ini? Ya sebenarnya nggak ada sih, cuma aku pengen tahu aja. Kalau misalnya orang narsis itu dampaknya apa? Oh, cuma pengen tahu. Iya. Nah, tapi mungkin juga pemirsa yang ada di rumah pengen tahu senarsis apa sih? Ya, kita lihat inilah dia foto-fotonya, foto narsisnya. Nih. Woi. Woi. Ini lagi di mana nih? Ada Di kepo saya tahu. Lu enggak, saya kok nggak ada gitu. Pengen diajak banget. Di Bandung ini sama 2 sahabatku. Oh, ini kayaknya lagi mau makan ya? Iya. Karena Kok tahu, Cak? kelihatan ada minuman. Kalau mau makan ada makanan dong. Ya kan mau. Oh, iya. Minumnya kan udah nggak mau karena sudah. Makanya ini mau makan. Ya, tapi Ini betul. mau makan karena makanannya belum datang. Ini kategori narsis apa enggak nih? Karena ini kategori narsis sebenarnya. Standar selfie atau enggak? Satu yang melakukan foto adalah kamu, ya kan? Kelihatan dari gestur tangannya. Yang mengambil gambar dia, dirinya sendiri. Terus mengambil gambarnya juga kalau dilihat dia pengen berada paling depan di antara 2 temannya. Ya kalau dia di belakang temennya nggak kelihatan. Makanya. Kalau di belakang katanya jatuh itu jurang. Iya benar. Ya, siapa bilang ini juga? Ini di Bandung nih pasti nih ya. Laut. Nggak ada di Bandung. Ini saya tahu nih di Bandung tuh bawahnya jurang loh, lembah itu. Oh, kamu yang di Bandung ya? Aku yang di Tangerang, bukan jurang. Kalau yang di Tangerang bukan jurang ini. Tapi ada nggak sih kayak rumus gitu untuk menentukan kalau satu foto itu narsis atau enggak? Ya of course dong. Coba di-share rumusnya. Jadi ada rumus, ini teknis lagi ya, mohon maaf bagiannya yang sosial dan ekonomi. Ini empirik. Ini teknis. Ya, gimana? Narsis itu secara rumus bisa disebutkan N. Ya. Saya tulis ya. Ya. Jadi rumusnya adalah kita N. sebut N sama dengan N itu narsis. ya. Ya. Nah. Yang saya pakai istilah yang gampang aja. Sebenarnya N itu bukan narsis, tapi kita kasih istilah narsis biar gampang. Dimudahkan. Biar yang awam bisa paham ya. N sama dengan S per H. S per H apa nih, Cak? S. Nah, Coba. narsis itu sama dengan S itu bisa shot, bisa selfie. Ya. Artinya memotret. Iya. Entah itu difoto, entah itu memoto, atau itu memoto diri sendiri. Hanya itu per jam. Jadi narsis itu adalah jumlah Berapa foto yang kita jumlah Anda ambil menjepret kalau kita biasa dalam gampang. setiap jamnya. Per jamnya. Semakin banyak itu menunjukkan bahwa Anda semakin narsis. Satuan narsis itu apa, Cak? Satuan narsis. Kan kalau arus watt, tegangan volt. Kalau Satuan narsis itu kalau bisa pret per hour. Pret per hour. Ya benar. Kalau kecepatan kan kilometer per jam. Nah, kilometer per jam. Kalau narsis itu pret per hour. Jadi jepretan per jam. Berarti kita bisa mengetahui jumlah jepretan seseorang dengan cara mengkalikan narsisnya dan juga jumlah jamnya ya. Jadi tak paham ya? Ya. Nah, kembali ke pertanyaan Tadi Nadila. pertanyaannya gimana? Efek tamu kita sampai nganga, apa Pak. dampak ya? Dampak Biar selfie. tanya langsung dong. Dampaknya gimana? Ini tadi dampak selfie ya? Ya. Ya, dampak terlalu narsis, Cak. Nah ini nih. Nah, ini Narsis kronis maksudnya ya. Nah ini tambah bingung lagi nih. pasti penting nih. Nah. Ini bintang tamunya kenapa Narsis itu sebenarnya tidak selalu negatif. Ada positifnya berarti? Tidak selalu jelek, tidak selalu buruk. Ada hal positif juga karena dalam sisi sebuah narsis itu sebenarnya adalah terjadinya suasana bagaimana seseorang bisa membangun kepercayaan diri. Makanya orang selfie itu rata-rata posisinya tegak diri. Karena Oh, enggak Saya- juga, Cak. Aku banyakan duduk. Tapi posisinya kan diri. percaya diri gimana sih? vertikal maksudnya Pak? Iya, bukan horizontal. Oh. Soalnya nggak pernah ada yang foto begini gitu kan. Jarang. Ada, tapi jarang. Jadi apa maksudnya tadi? Ya dalam selfie itu percaya diri, artinya dirinya lebih banyak daripada rebahan, jarak, tenggorok. Banyak Percaya yang berdiri. Percaya diri itu percaya mulai berdiri. paham. Mulai paham apanya? Nah kalau dampaknya, Dampaknya bahaya. Karena narsis itu bisa menyebabkan gangguan jiwa. Waduh. Yang berlebihan loh ya. Itu dapat dari mana, Cak, infonya?
Tiba-tiba aja tuh. Dapat ilham Bapak. Semua ada dasarnya Di tuh. dasarnya orang tuh- Seorang motivator ngomong nggak mungkin nggak ada dasar. Bahkan ada yang lebih buruk lagi. Ini ada artikelnya. Nah. Dampak yang parah nih. Mengenal narsisme gangguan jiwa karena selfie berlebihan. Ternyata ada ya. Ada. Di Swiss, Anda tahu Swiss? Tahu. Tahu. Wah, tahu ya. Bapak, makanya nanya apa Pak biar yang kita nggak tahu. Heeh. Di Uganda Pak, Uganda. Biar dia Tahu, bisa itu berarti bohong. tahu. Uganda. Uganda nggak tahu saya. Yaudah sebutin lagi di mana? Masalahnya saya juga nggak tahu. Azerbaijan. Ah, ini nih Azerbaijan nih. Azerbaijan. Ya. Ini ada di dulu di kasusnya Real Atletico Atletico. Madrid Ya. tuh. Visit Azerbaijan. Iya, Ya. nah gimana? Artinya itu kunjungi Iya, Indonesia. itu. tahu. Kita nggak tahu. Terus penelitian, tadi kan penelitian. Penelitian di Swiss pada tahu, Bapak mau pindah negara, udah nemu negara yang kita nggak tahu. Yaudah, Jadi Azerbaijan, penelitiannya ada nggak gimana? penelitiannya? Emang mau ada penelitian di sana? Kan Bapak yang tadi Itu yang bilang. Yang nyuruh pindah siapa? Pak, Saya bilang. Bapak lama-lama saya lempar pertanyaan ini. Silakan. Silakan. Udah Jangan, jadi jawab dulu. Ya harus yang lempar pertanyaan bintang tamu kita dulu. Heeh. Ya tadi aku belum dapat jawabannya apa. Iya. Emang pertanyaannya emang? Astagfirullahaladzim. Oh, Saking banyak pertanyaan sih satu-satu makanya. Tadi dampak. Ya kan sekarang aku mau dampaknya. nanya lagi nih. Aku Tadi tuh dampaknya suka. udah dijelasin kan, bisa sampai. Iya walaupun segitu. sebenarnya belum ngerti-ngerti banget tapi ya udah Pak, cukup wajar happy. lah. Kan memang nggak bisa langsung ngerti semua ya. Karena Cak terlalu jauh banget pemikirannya, aku baru sampai B, Cak udah sampai Z gitu ya. Oh, Itu menunjukkan calon tong adalah orang yang a step ahead. enggak, saya nggak hafal abjad berarti. Nah, aku mau nanya lagi, kan aku suka banget tuh ngelihat di explore Instagram orang-orang yang suka selfie di tempat-tempat ekstrim gitu, Wah. kayak misalnya di menara Burj Al Arab gitu, dia foto sambil kayak gini. Ya. Aku pengen juga ngelakuin tapi aku takut. Takut. Nah ini. Nah, gimana? Ini salah satu yang saya sebutkan, bahaya selfie itu ketika kita tidak bisa mengontrol diri. Yang disebutkan adalah tadi luar biasa. Anda tahu ada sebuah jalan tempat wisata ini bahkan di Tiongkok itu di bukit pegunungan yang tinggi dan itu hanya selembar Selembar bulu kuda. selebar, bukan selembar. bukan tempat jalannya itu hanya selembar papan di Ya. tebing yang luar biasa dan itu jadi tujuan selfie yang termasuk populer bagi orang yang suka ekstrim. Wah. Di gedung yang tingginya bisa 2 lantai. Wah, itu tinggi banget harusnya. 2 lantai di atas lantai ke 100. Jadi kan 102. Tinggi loh. Nah itu terus Terus gimana di tadi? pojokan itu kan ekstrim banget. Nah, kamu pengen seperti itu cuma nggak Iya. ada keberanian. Takut, takut. Terus kalau Sebenarnya- jatuh kan serem. Jawabannya sebenarnya dia sudah tahu. Harus kamu coba, tapi jangan yang terlalu tinggi-tinggi. Pengen punya foto yang ekstrim kan? Iya. Nah, sutet misalnya. Kesetrum saya, Cak. Nah, kesetrum terus jatuh kan? Iya. Nah, itu kamu nggak perlu foto, pasti difoto banyak orang. Tapi ini jangan ditiru. Tapi ini jangan ditiru. Makanya ini salah satu sisi bahaya dari selfie yang tidak bisa mengontrol diri. Itu seperti itu. Cari tantangan. Itu Pernah mungkin melihat? karena itu ya, Cak, karena ingin dapat likes banyak di Instagram. sosmed gitu ya. Iya, dia Keinginan melakukan itu ya. sesuatu di luar kewajaran dan tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Yang di Indonesia yang terakhir yang sempat ramai kan yang pendaki gunung Jatuh Ya. ya. yang jatuh gara-gara pengen foto di atas batu itu. Nah itu kan tidak memperhatikan keselamatan. Ini jangan sampai ditiru. Kalau mau foto selfie yang safe lah, Harus yang aman ya. Nah, yang aman. Ya, makanya Pengaman, daripada di puncak gunung kita foto-foto, mending poco-poco ya, Cak. Ya, Kita rayakan lebih sehat. Nah, kalau kita lihat nih sepertinya bintang tamu kita masih belum terlalu puas. Ini tenang aja, Tenang, untuk pemirsa juga yang ada di rumah yang mungkin belum terlalu puas dengan penjelasan Calon Tong. Kali ini karena memang basicnya Calon Tong ini adalah seorang science ya, yang di bidang motivation dan juga psychology. Yes, of course. Jadi Calon Tong akan menjabarkan tentang narsis ini melalui science atau penelitian ilmiah. That's right. Dan kita akan jabarkan di Science-tivation. Nah, Baik, berarti di Science-tivation ini adalah saatnya kita Calon Tong akan menjabarkan tentang motivasi-motivasi yang akan dijelaskan melalui percobaan ilmiah atau science. ini perlu pakai Kenapa? Berbahaya. pakai Biar apa alat itu? alat pelindung supaya matanya nggak keluar. Biar nggak kecipratan. Ya, maksudnya gitu. Karena ini adalah percobaan yang
sangat berbahaya. Kami harapkan pemirsa yang ada di rumah jangan meniru adegan ini di Ya. rumah karena Anda akan buang-buang waktu ya. Tolong musiknya. Tolong musiknya. Oke, baik, kita akan mulai percobaan Baiklah. science evasion mengenai narsis dan selfie ini. Ini apa, Cak? Ini mau tentang apa ini? Ini kaitannya tentang narsis. Nah, apa-apa aja di situ. Ini Anda lihat. Ya. Itu tabung reaksi, Pak. Ini saya tiup biar bersih. Wah, kalau dalamnya kan nanti niup saya Satu balik. tiup ya. Gak boleh ditiup, nanti itu mempengaruhi reaksi kimianya, Nah, Cak. saya lebih tahu daripada dia. Ya. Ini adalah tabung ukur ya. Nah, ini semua berbahaya, makanya Ini ya. jangan disentuh. Oh, jangan Jangan ya? disentuh cairannya. Bahaya ya? Ini bahaya. Bisa kebakar ya, Cak? Kalau yang ini, Bisa lengket. yang ini juga bahaya ya, soalnya bisa bikin ketagihan. Ini oke ya. Lengket doang masalah. Ini ya, yang ini juga berbahaya karena Ini bisa juga bikin bahaya. ketagihan. Ini senyawanya adalah A2 oke ya. Ini Barack Obama saja nggak bisa pegang ini. Oh, kenapa? Nah, ini kan di sini, Barack Obama kan di Amerika. Nggak bisa pegang. B4. Ya. Ini akan melakukan percobaan. B4SO. Besok. Baso. Baso. Tapi ada juga B4SOFI. Apa? Baso. Sofi. Itu kan buat mobil, ini kita tentang Ya, kita akan senyawa. lakukan percobaan. Oh, jangan diajak ngobrol, ini percobaan, Mbak. Oh ya, kita Tentang perhatikan apa? dulu. Ini air, H2O. H2O. O-nya satu ya, hanya yang dua. Hanya 2. Ya. Airnya boleh air apa saja, Cak? Air apa? Air ini harus air yang murni, dari Murni. penyulingan. Air distilasi ya. Air destilasi. Misalnya air hujan, Hah? diamkan aja, karena anda keluar basah. Ya. Ini 100, Ya, terus. Airnya harus murni apa? harus murni. Minyak. Minyak goreng. Minyak. Harina mengira ini apa? Minyak. Kamu mengira apa? Minyak. Ternyata minyak. Sesuai selera Ya Anda. iyalah. Ini adalah Susu. susu murni, Oke. Ya. susu cair. Ini adalah Minuman bersoda. bukan. Wah, kamu pikir ini restoran apa? Ini bukan. Apa itu? Ini Apa tuh? F4NT4. Bukan, mau coba. Jadi ini percobaannya Ayo, Ini gimana? yang berkaitan dengan narsis. Ya. Ini sebenarnya Apa? ada semua nih. Sebenarnya kita nggak butuhkan. Yang kita butuhkan sebenarnya dua ini kok. Lu ngapain lainnya di bawah? Di situ buat apa, Pak? Banyak-banyak di situ manfaatnya. Nah, nanti kita akan tahu. Air putih ini diibaratkan apa tuh? Ini Pak? diibaratkan orang yang normal. Ya. Kalau air Orang putih lain. itu orang normal kita ibaratkan air putih lah. Ya. Orang yang belum terkontaminasi. Kontaminasi. Ya. Kok konti nggak enak ya? Terkontaminasi. Paham ya? Oke, dan minyak ini ibaratnya Minyak adalah ini kita anggap, kita bahas tentang narsis kan? Ini Iya. anggap aja orang yang narsis. Ya. Efeknya apa? Ketika seseorang yang narsis masuk dalam kelompok orang yang normal. Ya. ketika orang narsis berbaur dengan masyarakat. Ya. Aku udah tahu nih hasilnya. Hah? Aku udah tahu. Oke, kita tidak jadi percobaan. Narsis sudah jelas. Jelasin dulu dong, Coba Ca. dulu dong, Cak. Penasaran nih. Coba. Mana? Oke, kita lihat ternyata lapisan minyak itu tidak bercampur dengan lapisan air ya. Oh, iya. Jadi gimana tuh, Pak? Kok bisa ya? Nggak Gimana? kepikiran loh. Ayo. Terangin, Pak. Itu dari tunggu guru fisika Pak, se-Indonesia udah, Pak. loh. Ini kayaknya sama bapaknya ntar dimasukin plastik, ditaruhin digini-giniin. Cak Lontong ini kayaknya amazed juga gitu sama hasilnya. Dia aja terkagum-kagum. Iya. Gini ya. Bisa ya. Jelasin dong. Gimana? Ini jelasin ibaratnya dong. yang putih itu adalah masyarakat umum, yang kuning itu orang yang narsis. Nah. Jadi gimana? Iya. Dari ini Perkataannya? sudah tergambarkan bahwa Ah. orang yang narsis itu selalu ingin tampil ke permukaan, Ya. ingin lebih menonjol dari orang-orang biasa. Ya. Tapi ini nggak nonjol. Makanya walaupun dia datangnya belakangan, dituang masuk ke dalam, tapi tetap aja dia Stand out Kayak gitu. Dia ibarat tetap orang stand tuh out yang, dan wah, nerombol. wah, nerobos, menyeruak ingin tampil depan. Ya. Inti dari percobaan ini adalah Ah, nih mengenai Ini narsis orang yang pengen menonjol. Conclusionnya, selfie-nya, tentang selfie. tentang satu yang narsis. pertama ya, Ya. orang narsis itu selalu ingin menonjol, Menonjol. tidak ingin disamakan dengan yang lain, dia Tidak ingin mau tampil membaur. beda, tidak Ya. mau membaur. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dari percobaan ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita ini nggak ada kerjaan. Cuma tinggal ngomong gini aja kenapa bawa segala macam ini. Supaya mengurangi juga pemirsa di rumah
ada yang memecah-mecahkan kaca rumahnya ya. Karena kesal, jangan kemana-mana. Boleh kita dinginkan kepala dulu, kita akan kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Dewa Sungai zaman di Yunani dulu. Beneran panjang. Namanya Cephisus. Cephisus kok kayaknya kedengarannya Sunda ya Pak, bukan Yunani.